Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Black Clover chapter 280, sebuah chapter yang benar-benar terasa membara. Karena di chapter ini Dactyad akhirnya berhasil menyempurnakan kontrak iblis atau perjanjian iblis hingga membuat mereka bisa menggunakan kekuatan iblis hingga 100%. Lalu, apakah kekuatan dari Dactyad sudah setara dengan 3 penguasa iblis atau 3 iblis terkuat yang mendiami lantai terdalam pohon klipot? Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan manga Black Clover chapter 280 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik. Hal menarik pertama, ada kemungkinan kalau 2 iblis superior yang bernama Lilith dan Naamah memiliki semacam kemampuan untuk menyerap mana alam atau mana di sekitarnya. Lalu, mengapa kami beranggapan demikian? Ya, tentu saja karena di salah satu panel, Naamah sempat mengatakan bahwa mana di sekitarnya terasa nikmat atau lezat kepada Lilith, dan Lilith pun membenarkan perkataan Naamah. Lalu, bila 2 iblis superior ini benar-benar memiliki semacam kemampuan untuk menyerap mana alam atau mana yang ada di sekitarnya, maka bisa kita katakan bahwa mereka berdua merupakan musuh alami bagi para penyihir yang memanfaatkan mana di sekitarnya dan juga mana alam. Seperti misalnya para penyihir pengguna teknik mana metode, teknik mana zone, sekaligus penyihir yang dicintai oleh mana. Di mana semakin besar mana yang bisa diserap, maka semakin besar pula gangguan yang bisa didapatkan oleh penyihir yang mengandalkan mana alam dan mana di sekitarnya. Hal menarik kedua, kemampuan dari 2 iblis superior berada di atas Nahato, yang pada saat itu sedang menggunakan teknik Devil Union Mode Felis. Dan setidaknya ada 3 hal yang sudah membuat kami mengatakan hal ini. Pertama, Plummet atau iblis berbentuk kucing milik Nahato terlihat gemetar. Dan teman-teman pasti udah tahu sendirilah mengapa dia terlihat gemetar. Ya, yang pasti dia tidak akan gemetar jika dia dan Nahato lebih kuat dari 2 iblis superior tersebut. Kedua, menurut perkataan Nahato, 2 iblis tersebut belum terlihat serius saat melepaskan serangan. Tapi Nahato sendiri sudah kewalahan untuk menghindari serangan dari Naamah dan juga Lilith. Bahkan Nahato sempat diperlihatkan terkena serangan dari mereka berdua. Padahal pada saat itu Nahato sedang menggunakan Devil Union Mode Felis. Alasan ketiga, walau sudah menggunakan Devil Union Mode Felis, Nahato mengaku kalau dia sama sekali tidak dapat memprediksi pergerakan Naamah dan juga Lilith, hingga membuat Nahato tidak sanggup meninggalkan mereka berdua begitu saja dan memerlukan seseorang untuk melawan mereka berdua. Hal menarik ketiga, tanpa diduga sebelumnya, ternyata akar dari pohon klipot dapat menyerap mana alam. Tapi sayangnya belum bisa kita pastikan mengapa pohon klipot dapat menyerap mana alam. Di mana dari petunjuk yang sudah diberikan, menurut kami ada 2 opini tentang hal tersebut. Opini pertama, akar pohon klipot dapat menyerap mana alam karena efek dari perbuatan Morris. Mengingat Morris sendiri sudah mendapatkan banyak sekali pengetahuan dari wisdom milik Lolopechka. Dan Lolopechka sendiri adalah ratu dari kerajaan hati, sebuah kerajaan yang sudah menguasai dan sangat memahami cara kerja dari mana alam, hingga membuat mereka dapat memanfaatkan mana alam dengan sangat baik menggunakan teknik mana metode. Opini kedua, ada kemungkinan kalau menyerap mana alam merupakan salah satu kemampuan dasar yang dimiliki oleh pohon klipot. Mengingat pohon sihir di dunia Black Clover biasanya memang memiliki kemampuan serupa. Dan sebagai contohnya adalah salah satu sihir pohon dunia milik William dengan nama Mistletoe no Taichu yang dapat menyerap mana orang lain di sekitarnya. Lalu menurut teman-teman, opini nomor berapakah yang paling masuk akal? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Hal menarik keempat, saat ada banyak sekali iblis tingkat rendah keluar dari kastil kerajaan Spade, Mereo sempat mengatakan kalau dia merasakan sesuatu yang sama seperti saat dia mencoba untuk menghancurkan sihir milik Zagreed. Dan hal ini sudah mengisyaratkan walaupun mereka hanyalah iblis tingkat rendah, tapi mereka memiliki mana negatif.
Jadi, tidak semua sihir bisa digunakan untuk melawan mereka. Hal menarik kelima, sebelum Majin yang dilawan Mereo terlihat bangkit, sempat diperlihatkan ada semacam aura hitam yang mengembang atau membesar, di mana hal ini sudah mengisyaratkan kalau selain dapat menghubungkan kedua dunia, pohon klipot seolah dapat menyalurkan mana negatif dari dunia iblis kepada para iblis sekaligus Majin yang berada di dunia manusia. Hal menarik keenam, saat Zenon terkena serangan Spirit of Boreas Yuno, Zenon sempat berkata, "Aku tidak bisa menang dengan kekuatan 70%. Dan dari perkataan Zenon ini, maka bisa kita simpulkan bahwa serangan Yuno memiliki dampak yang lebih besar daripada pertahanan regeneratif milik Zenon jika dia hanya memperkuat sihir tulang miliknya dengan kekuatan iblis sebesar 70%. Hal menarik ketujuh, saat kondisi Nahato dan para kesatria sihir dari kerajaan Clover sudah terpojok, Nahato sempat berkata, "Plummet, bersiaplah untuk mati bersamaku." Lalu apakah Nahato dan Plummet akan mati bersama? Menurutku pribadi hal ini bukanlah sesuatu yang mustahil, karena teman-teman tahu sendirilah seperti apa kondisi mereka dan sekuat apa musuh yang mereka hadapi. Tapi perlu diingat bahwa dalam beberapa mitos dan legenda, kucing merupakan hewan yang dikenal memiliki nyawa atau kehidupan lebih dari satu. Jadi cukup masuk akal bila Plummet memiliki sesuatu yang dapat membuatnya tetap hidup dari sesuatu yang mematikan. Ditambah lagi, Yuki Tabata sendiri sering menggunakan legenda dan juga mitologi sebagai sumber inspirasi. Kemudian sebenarnya apa yang akan dilakukan oleh Nahato hingga membuatnya harus bersiap untuk mempertaruhkan nyawa? Nah, mengenai hal ini kami sendiri belum bisa memastikannya, tapi setidaknya kami sudah memiliki dua opini tentang hal tersebut. Opini pertama, ada kemungkinan kalau Nahato akan menggunakan semacam teknik atau sihir yang mengorbankan hidupnya untuk menghentikan Moritz sekaligus dua iblis superior. Tapi menurut kami, opini pertama ini masih terbilang lemah karena sang tokoh utama dan beberapa karakter yang masih terkesan sengaja disimpan oleh Yuki Tabata sama sekali belum dimunculkan, di mana kami sendiri menganggap kalau kekacauan di Arts ini akan berakhir setelah semua karakter yang seolah sengaja disimpan oleh Yuki Tabata sudah dimunculkan. Opini kedua, Nahato bersiap untuk mempertaruhkan nyawa karena dia menyadari bahwa dia dan para kesatria sihir yang lain harus bertahan selama mungkin dalam kondisi saat ini demi strategi terbaik. Lalu, apa maksud dari strategi terbaik di sini? Ya, menurut kami strategi terbaik di sini adalah menunggu Asta datang ke Spade Kingdom setelah menyelesaikan latihannya bersama dengan Libe dan juga Kimodelo. Di mana kami beranggapan demikian karena Nahato sendiri sempat mengingat Asta setelah dia berkata, strategi terbaik supaya kami bisa menang adalah... Hal menarik ke-8, walau belum dijelaskan mengapa dan bagaimana, tapi yang jelas setelah Zenon menggunakan kekuatan iblis sebesar 100%, dia diperlihatkan dapat memulihkan semua luka yang ada di tubuhnya. Padahal sebelumnya dia sudah diperlihatkan terluka cukup parah karena serangan dari Yuno. Mungkinkah ini merupakan salah satu efek samping dari kekuatan iblis? Atau mungkin Zenon sebenarnya memiliki semacam teknik atau sihir untuk memulihkan diri? Bila teman-teman memiliki opini atau pendapat tentang hal ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Hal menarik ke-9, munculnya Majin di kerajaan Clover. Lalu dari manakah dan bagaimanakah cara Majin tersebut muncul di kerajaan Clover? Mungkinkah Majin tersebut bisa muncul di kerajaan Clover karena Zenon sudah mengirimnya dengan sihir spasial yang dia miliki? Atau mungkin Majin tersebut bisa muncul di kerajaan Clover karena sudah terjadi semacam anomali saat sang Elder Elf berubah menjadi Majin 500 tahun yang lalu? Mengingat kedua Majin tersebut terkesan muncul di tempat yang hampir sama, yaitu berada di dekat desa Hage. Dan sayangnya kami sendiri belum bisa berbicara banyak tentang hal ini karena minimnya informasi. Oh ya, sebelum masuk pada hal menarik ke-10, kami ingin mengingatkan kembali bahwa kontrak atau perjanjian iblis Dark Triad berbeda dengan kontrak iblis milik Nahato dan juga Asta.
hal menarik ke-10. Gerbang penghubung akhirnya terbuka dan kontrak atau perjanjian iblis Dactriad akhirnya sempurna, hingga membuat Dactriad mendapatkan tambahan kekuatan yang sangat besar. Karena dengan perjanjian yang sempurna, mereka dapat menggunakan kekuatan iblis sebesar 100%. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, apakah dengan kekuatan iblis sebesar 100%, kekuatan dari Dactriad bisa dikatakan setara dengan 3 iblis terkuat? Ya, jujur hal ini sama sekali belum dijelaskan oleh sang autor. Tapi menurutku sendiri, walaupun Dactriad disebutkan sudah menggunakan kekuatan iblis sebesar 100%, kekuatan mereka sama sekali tidak bisa dikatakan sebanding atau setara dengan 3 iblis terkuat. Mengapa bisa demikian? Ya, kami memiliki 2 alasan. Alasan pertama, Blue Mage sama sekali tidak terlihat gemetar saat Dante menggunakan kekuatan iblis sebesar 80%. Padahal pada saat Naamah dan Lilith muncul, Blue Mage langsung diperlihatkan gemetar, walaupun Naamah dan Lilith sama sekali belum mengeluarkan kekuatan penuh. Alasan kedua, saat Dante memberikan penjelasan tentang kontrak atau perjanjian iblis miliknya dengan Lucifero pada chapter 256, Dante menggunakan kata pertukaran. Nah, karena di sini dia menggunakan kata pertukaran, maka bisa kita simpulkan bahwa Dante sudah menukarkan sesuatu sebagai bayaran dari kekuatan iblis yang dia dapatkan. Karena itulah kami beranggapan kalau kekuatan 100% Dactriad ditentukan dan terbatas dengan jumlah bayaran yang mereka berikan kepada 3 iblis terkuat. Tapi sayangnya sang autor sendiri belum menjelaskan apa yang digunakan dan sebesar apakah bayaran yang sudah diberikan oleh Dactriad. Sekian dari kami and see ya.